Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari Prodi Pendidikan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta akan mengadakan wawancara bersama Pak Sabit selaku guru fikih, akhlak, dan tajwid dari Pondok Pesantren Hidayah Salikin tentang moderasi Islam. Jadi begini Pak, dalam ini ada gambaran umum tentang moderasi Islam. Jadi moderasi Islam itu merupakan sebuah pemahaman Islam yang selalu mengedepankan pertengahan terhadap berbagai perbedaan di tengah masyarakat. Islam merupakan umatan wasyatan yang berarti umat pertengahan. Tujuannya adalah menanamkan sikap toleransi terhadap kemajuan zaman dan umat beragama lain, namun tetap memegang teguh pada ajaran Islam. Nah, di sini saya mau. Nah, jadi menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai moderasi Islam? Ya, jadi begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta Prodi Musik yang telah berkenan hadir di tempat saya. Jadi mengenai moderasi Islam ya, moderasi Islam atau yang biasa kita dengar mungkin Islam itu secara pertengahan ya, ummatan wasato tadi sudah disebut ya. Islam pertengahan artinya apa? Islam pertengahan itu tidak terlalu condong ke kanan dan tidak pula terlalu condong ke kiri ya. Jadi Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin, sebagaimana ada dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan menjadikan rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi semua alam semesta ya. Jadi kasih sayang itu enggak hanya untuk orang yang beragama Islam saja, tapi bagi seluruh alam semesta. Siapapun yang ada di muka bumi ini harus kita kasihi, harus kita sayangi. Meskipun itu pohon, bukan manusia saja, hewan ya. Tapi karena dia ada di muka bumi ini harus kita kasihi, harus kita sayangi. Yaitu Islam yang sebenarnya itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau sekarang kan kita lihat kebanyakan mungkin Islam itu cenderung ekstrim ya. Ada maksiat sedikit langsung dibubarin, ada yang enggak sependapat sedikit langsung didemo habis-habisan gitu. Itu kan yang kelihatan secara ekstrimnya ya kan. Nah, ada pertanyaan kedua. Menurut Bapak, ini kan moderasi Islam itu kan berkaitan dengan yang ada di Pondok Pesantren Hidayah Salikin. Iya. Menurut Bapak, seperti apa sih cara moderasi Islam di Ponpes Hidayah Salikin? Ya. Jadi untuk di Pondok Pesantren Hidayah Salikin sendiri, untuk menerapkan ya, untuk mengimplementasikan moderasi Islam itu sendiri sudah kita didik kepada anak-anak pesantren yang ada di Pondok Hidayah Salikin. Contoh bagaimana? Kebetulan di Pondok Pesantren Hidayah Salikin ini kan lingkungannya itu lingkungan komplek ya, dan tentunya di lingkungan komplek itu kita sendiri punya tetangga yang bukan non muslim itu di lingkungan pondok sekitar 3 di samping-samping pondok tuh. Jadi kita tuh harus benar-benar menerapkan kepada anak didik santri-santri di Pondok Pesantren Hidayah Salikin supaya apa? Supaya bisa lebih mengasihi sesama. Jadi kita punya rasa kasih sayang itu enggak hanya kepada tetangga-tetangga yang beragama Islam saja, tetapi kepada tetangga-tetangga yang tidak beragama Islam pun harus kita kasihi, harus kita sayangi, kepada lingkungan sekitar ya. Jadi itu mungkin salah satu contoh bagaimana santri-santri di Pondok Pesantren Hidayah Salikin supaya bisa lebih lagi menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, bukan sesama agama Islam tapi sesama manusia.
Selanjutnya ada pertanyaan nomor 3. Nah, menurut Bapak, bagaimana implementasi moderasi Islam di Pondok Pesantren Hidayah Salikin? Nah itu, jadi implementasi tadi udah saya kasih gambaran sedikit ya. Itu tadi mengimplementasikannya itu di Pondok Pesantren Hidayah Salikin terhadap tetangga-tetangga yang mungkin dengan berbagai macam karakter ya. Dengan berbagai macam karakter, tentunya dari pihak Pondok Pesantren Hidayah Salikin harus bisa mengajarkan, mengimplementasikan kepada anak-anaknya supaya lebih bersikap lagi bagaimana untuk mengasihi, menyayangi sesama manusia. Terus ada pertanyaan nomor 4. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah metode pelaksanaan moderasi Islam di Pondok Pesantren Hidayah Salikin bisa berjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan baik, tetapi itu butuh pengawasan yang agak ketat juga, karena kan apalagi di lingkungan Pondok Pesantren Hidayah Salikin itu santri-santrinya kebanyakan masih berumur sekitar 15-20 tahun ya. Jadi butuh ekstra diawasi lagi supaya benar-benar tidak membuat keonaran atau hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nomor 5. Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan oleh para santri Pondok Pesantren Hidayah Salikin untuk menciptakan sikap yang baik dalam menerapkan konsep moderasi Islam? Ya, baik, dilanjut saja. Jadi kita untuk menekankan kepada santri-santri Pondok Pesantren Hidayah Salikin untuk mengimplementasikan di masyarakat, yaitu butuh yang namanya pengawasan berlebih, karena kita alhamdulillah di Pondok Pesantren Hidayah Salikin ini dukungan secara orang tua alhamdulillah kita bisa secara kekeluargaan ya. Jadi untuk orang tua dari wali santri alhamdulillah setiap ada apa peningkatan atau ada kejadian apa-apa di rumah bisa konsultasi ke kita, sering sharing ke kita. Nah itu untuk mengimplementasikan di masyarakat, ya kita ajarkan bagaimana supaya ini anak dari santri Hidayah Salikin bisa lebih menghormati lagi hak-hak sesama manusia tadi ya, sesama muslim juga dan sesama tetangga juga. Karena kan gini, di dalam ajaran agama Islam, yang kita ajarkan kepada santri Pondok Pesantren Hidayah Salikin, kita belajar satu kitab ya. Satu kitab itu ada nama kitabnya Akhlak Lil Banin ya, Akhlak Lil Banin, akhlak untuk santri-santri dasar. Nah di situ di akhlak tersebut dijelaskan bagaimana caranya kita supaya menjadi orang, ketika sudah menjadi orang besar tetap dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kan gini, tujuan dari akhlak itu kan, tujuan dasar dari akhlak itu supaya hidup kita dicintai oleh masyarakat, supaya hidup kita dicintai oleh orang lain. Nah, nggak mungkin kita dicintai oleh orang lain, nggak mungkin kita dicintai oleh masyarakat sekitar ketika akhlak kita buruk. Nah, makanya untuk mengimplementasikan dari moderasi Islam ini, yang kita ajarkan adalah lebih kepada akhlak anak tersebut, supaya apa? Supaya mau ikut andil dalam kegiatan masyarakat, mau membantu masyarakat yang memang dibutuhkan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 6. Menurut Bapak, seperti apa contoh kehidupan para santri yang berkaitan dengan moderasi Islam di Pondok Pesantren Hidayah Salikin? Jadi ini pertanyaannya di lingkungan pesantren ya, di lingkungan pesantren Hidayah Salikin, yaitu tadi mungkin yang bisa saya sampaikan itu bagaimana anak-anak santri itu diajarkan supaya lebih menekankan akhlak mulia, akhlak terpuji kepada tetangga-tetangga sekitar. Apalagi alhamdulillah di Pondok Pesantren Hidayah Salikin ini punya kebiasaan setiap harinya itu ngantar nasi, ngantar makanan kepada lansia. Jadi orang-orang yang sudah lanjut umur ya, umurnya udah lanjut. Setiap hari ini santri-santri dari Hidayah Salikin tuh setiap siang keliling untuk memberikan makanan kepada
orang-orang yang sudah lanjut usia tersebut. Nah, itu jadi salah satu pelatihan yang kita berikan supaya anak-anak ini bisa menjadi dalam kehidupan bermasyarakat nantinya bisa menjadi Islam yang moderat, Islam yang ada di pertengahan tersebut. Jadi tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu meremehkan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 7. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara Bapak menerapkan moderasi Islam kepada para santri? Ya. Jadi untuk menerapkan moderasi Islam kepada santri-santri Hidayat Salikin itu simpel saja sih, ya kan? Dalam pelajaran sudah kita ajarkan, kita kasih tahu, dan di dalam praktek juga sudah kita pantau, kemudian kita ajarkan juga. Jadi intinya untuk penerapan itu supaya lebih bagus lagi, kita butuh pengawasan yang lebih, ya. Jadi saya mengawasi anak-anak yang langsung terjun ke masyarakat, dan saya kemudian bisa langsung menghubungi orang tuanya bagaimana perkembangan anak ketika ada di kediaman masing-masing kita di rumah. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak bagaimana cara menyikapi atau menjadikan para santri agar menjadi santri yang teladan, bertanggung jawab, dan menjadi peran penting untuk masyarakat, terutama dalam hal moderasi Islam? Jadi kita melatih anak-anak itu supaya lebih mengutamakan moderasi Islam. Ya, kalau dalam yang sudah kita lakukan di Pondok Pesantren Hidayat Salikin, yaitu dengan ya mengajarkan bagaimana akhlak, ya, utamanya kita menekankan akhlak supaya anak tersebut bisa menghargai orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita, ya. Karena lagi-lagi ketika kita hidup bermasyarakat, setiap orang tidak bisa dipaksa untuk sependapat dengan kita. Nah, di situ poin pentingnya yang kita ajarkan bagaimana cara menyikapi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Dengan cara bagaimana kita memberikan dalil dengan apa? Contohnya perbedaan pendapat itu adalah rahmat, ya. Jadi yang kita ajarkan bukan berbeda pendapat harus kita sikat, harus kita dia salah gitu, ya kan. Enggak seperti itu. Meskipun dia salah, harus kita ajarkan lagi, harus kita beritahu dengan mengutamakan akhlak. Ada pertanyaan tambahan, seperti apa model pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Hidayat Salikin? Ya, jadi dengan pertanyaan tersebut, dengan model pendidikan, sebelum kita masuk ke model pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Hidayat Salikin, jadi saya kasih gambaran sedikit mengenai Pondok Pesantren Hidayat Salikin itu seperti apa, ya. Jadi Pondok Pesantren Hidayat Salikin ini merupakan pondok pesantren salaf. Nah, ini kan pasti orang dengarnya, ini berarti pondok pesantren salaf tuh yang seperti ini, bukan, ya. Jadi yang kami maksud pondok pesantren salaf itu yang bagaimana? Yang kita di situ lebih pendidikannya tersebut kita mengambil daripada kitab-kitab daripada salafun saleh. Salafun saleh itu artinya apa? Orang-orang ulama-ulama terdahulu yang sudah mendahului kita. Contoh seperti Wali Songo, seperti kiai-kiai yang sudah mendahului kita, atau yang mungkin bisa kita kenal seperti Kiai Abdurrahman Wahid, cucu pendiri Nahdlatul Ulama, seperti Gus Dur, ya. Jadi kita tuh di situ salaf dalam artian itu kita mengambil dasar agamanya, itu dasar ajaran kita mengambil daripada kitab-kitab salaf orang-orang soleh terdahulu. Nah, jadi di Pondok Pesantren Hidayat Salikin ini juga santrinya itu nggak sekolah, ya. Santrinya nggak sekolah, jadi mereka hanya menetap di situ saja. Sekolahnya itu mungkin ketika sudah waktunya ujian mereka akan mengambil paket gitu, ya, sesuai dengan misalkan dia SD berarti akan mengambil paket A, SMP paket B, SMA paket C gitu. Tapi untuk pelajaran yang setiap harinya nggak diajarkan pelajaran-pelajaran umum, karena di situ lebih menitik beratkan kepada pelajaran-pelajaran agama yang dibawa oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi berdasarkan penjelasan Pak Fadli, kami
saya mengetahui kalau bahwa pondok pesantren Hidayah Kisalikin itu mengadakan para santri untuk menerapkan sikap moderasi Islam dengan melalui tindakan-tindakan sederhana seperti memberikan makan kepada para lansia dan lain sebagainya. Dan sikap moderasi Islam di pondok pesantren Hidayah Kisalikin itu sangat fleksibel, jadi apa ya, menciptakan hubungan baiknya itu gak cuma sama kaum muslim, tapi juga sama yang beragama lain. Jadi jadi secara gambaran itu sebetulnya benar tadi apa yang dikatakan oleh Maras ya, Maras. Jadi yang kita terapkan di pondok pesantren Hidayah Kisalikin untuk mengimplementasikan moderasi Islam itu bukan hal-hal yang berat, tapi lebih kita utamakan justru hal-hal yang kecil terlebih dahulu, ya. Karena apa? Ketika sudah terbiasa melakukan hal-hal tersebut, insya Allah nanti untuk kehidupan selanjutnya di masyarakat mereka akan terbiasa dengan menggunakan akhlak yang bagus untuk sebagai menjadi orang yang Islamnya itu ada di persamaan Islam atau umatan wasato. Ya. Bahkan dari ini tentang pondok pesantren Hidayah Kisalikin. Jadi itu menerapkan bagaimana peran santri terjun ke masyarakat untuk hal yang lebih baik. Contohnya menjaga akhlak. Yang intinya santri itu harus bisa terjun ke masyarakat sebagaimana santri ya benar. Jadi para santri itu tidak cuma pintar secara teori, tapi juga pintar secara akhlak, sehingga apa ya mendalami ajaran agama Islam itu maksimal. Memang nggak ada manusia yang sempurna, tapi paling tidak kita bisa berusaha supaya menjadi manusia yang berakhlak karimah. Terima kasih atas jawabannya. Kami tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.